antibodi yang terbentuk kalau kita dari vaksin dibandingkan dengan antibodi yang terbentuk kalau kita sakit dan sembuh, yaitu antibodi secara alamiah, mana sih yang lebih baik? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau coba jelasin antibodi yang terbentuk kalau kita dari vaksin dibandingkan dengan antibodi yang terbentuk kalau kita sakit dan sembuh, yaitu antibodi secara alamiah, mana sih yang lebih baik? Oke, stay tune ya, saya akan coba jelaskan. Tonton video ini sampai habis, supaya tidak terpotong-potong informasinya. Nah, baru-baru ini ada penelitian yang dilakukan di Israel. Itu dilakukan dalam skala besar, hampir 800.000 orang. Ini kondisinya real world experience, jadi benar-benar yang sudah berjalan sampai saat ini. Itu dilakukan, penelitian ini dilakukan di periode 1 Juni sampai 14 Agustus. Oke, nah mereka membagi ke dalam 3 kelompok. Yaitu kelompok A, itu adalah orang-orang yang sudah pernah mendapatkan vaksin Pfizer 2 kali dan selama ini tidak pernah kena COVID. Oke, itu sampelnya sekitar 673 ribuan orang. Yang kedua, kelompok B, ini adalah orang-orang yang sudah pernah kena COVID, tapi mereka belum pernah dapat vaksin. Oke, ini yang kena COVID-nya itu dari periode Maret 2020 sampai Februari 2021. Itu ada sekitar 62 ribuan orang. Oke, dan ada kategori atau kelompok yang ketiga, yaitu kelompok C. Ini adalah orang-orang yang sudah pernah kena COVID dan yang sudah mendapatkan vaksin Pfizer 1 kali. Ini ada sekitar 42 ribuan orang. Jadi kalau di total ini udah hampir 800 ribuan orang. Oke, nah hasilnya seperti apa? Pada orang-orang yang kelompok A, ini kan mereka sudah mendapatkan vaksin Pfizer 2 kali, itu di periode Januari sampai Februari. Dan kalau penelitian ini dilakukan di 1 Juni sampai 14 Agustus, itu kurang lebih sudah ada sekitar 4 sampai 7 bulan dari mereka mendapatkan vaksin Pfizer yang kedua. Maka sesuai dengan penelitiannya, memang antibodi itu kan memang akan turun dengan sendirinya. Nah, sekarang orang-orang yang memang di kelompok A ini yang sudah mulai turun antibodinya, ternyata mereka memiliki resiko untuk bisa terkena COVID itu 5,96 kali lipat lebih tinggi daripada yang kelompok B. Nah, lalu kalau yang kelompok A ini, mereka bisa beresiko terkena COVID yang bergejala, baik itu gejalanya ringan ataupun sampai sesak napas, itu bisa lebih tinggi 7,13 kali lipat daripada yang kelompok B. Nah, lalu kalau yang si kelompok A ini juga mereka memiliki resiko untuk bisa kena COVID yang sampai masuk rumah sakit itu 5,25 kali lipat lebih tinggi daripada si kelompok B. Tapi tidak ada yang meninggal walaupun mereka terkena COVID. Oke? Nah, berarti ini penelitian ini adalah sesuatu yang contradicting. Karena selama ini kita taunya, vaksin, antibodi yang terbentuk dari vaksin itu lebih bagus, lebih tinggi daripada kalau kita mendapatkan antibodi itu dari alamiah. Oke, kalau seperti itu berarti mendingan saya kena aja dong dok. Mendingan saya kena COVID daripada saya harus vaksin, ngantri, kerumunan, berjubel, makan waktu. Well, kalau kamu kena COVID-nya ringan atau nggak ada gejala, ya itu masih aman lah ya untuk orang-orang yang ada di sekitaran kamu kalau kamu bisa isolasi mandiri. Tapi gimana kalau kamu ternyata nanti malah nularin ke orang yang lain atau kamu kena COVID yang berat yang sampai kamu bisa beresiko terkena badai sitokin, bahkan sampai organ-organnya banyak sekali yang rusak sampai nanti kamu tidak bisa beraktivitas normal kembali atau bahkan amit-amit sampai meninggal. Bisa nonton ya, link di atas ini saya udah cerita sedikit tentang badai sitokin seperti apa. Nah, kalau kondisinya seperti itu, lebih baik ya justru seharusnya kita ya divaksin gitu.
Jadi untuk kategori orang-orang yang memang sudah pernah kena COVID, kalau mau dibikin lebih bagus lagi, ya harusnya mereka mendapatkan vaksin, yaitu di orang-orang yang di kategori atau di kelompok C. Karena orang-orang yang di kelompok C ini, mereka ternyata memiliki resiko yang lebih rendah loh untuk bisa terkena COVID sampai 53% dibandingkan dengan kelompok B. Lalu yang orang-orang di kelompok C ini juga memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena COVID yang bergejala itu sampai 30,4%. Dan bahkan 100% dari kelompok C itu tidak ada yang masuk rumah sakit dibandingkan dengan yang kelompok B. Dan tentunya ya tidak ada yang meninggal di kelompok C ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kita lihat dari penelitian ini, antibodi yang terbentuk secara alamiah itu lebih tinggi, lebih kuat, lebih panjang dibandingkan dengan antibodi yang didapatkan dari vaksin Pfizer. Kita hanya ngomongin vaksin Pfizer ya, kita tidak ngomong vaksin yang lain. Jadi tidak bisa hasil penelitian ini dibandingkan dengan yang Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan merek apapun yang lainnya. Oke, ini hanya terbatas di vaksin Pfizer. Oke, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena penelitian ini menyebutkan respon antibodi pada saat kita beneran kena COVID atau yang terbentuk secara alamiah itu lebih kuat, lebih panjang proteksinya dibandingkan dengan antibodi yang terbentuk kalau kita dapat dari vaksin. Nah, tapi tentunya kita perlu membandingkan data penelitian dari negara-negara lain lagi untuk hasil penelitian yang serupa. Ini penelitian yang kita dapatkan di Israel. Oke, nah jadi gimana untuk millennials yang mungkin sudah pernah kena COVID dan ya lebih baik harus divaksin supaya antibodinya akan jadi lebih kuat, antibodinya jadi lebih powerful untuk bisa melindungi millennials supaya lebih rendah lagi resiko bisa terkena COVID di kemudian hari. Oke, nah untuk millennials yang belum pernah kena COVID, ya puji Tuhan, dan sudah mendapatkan vaksin sampai saat ini, ya berarti artinya antibodi millennials pun juga sudah ada. Bukan berarti artinya karena yang infeksi alamiah itu ternyata antibodi terbentuk lebih tinggi, berarti artinya antibodi yang terbentuk dari vaksin itu jadi jelek. Nggak seperti itu. Intinya semua punya antibodi, cuman kalau ditanya mana yang lebih protektif, mana yang lebih panjang durasinya, sampai saat ini dari penelitian ini terlihat dari antibodi yang alamiah itu lebih kuat, lebih tahan lama dibandingkan dengan yang divaksin. Oke, jadi kesimpulannya adalah tetap prokes, tetap lakukan 5M supaya pada waktunya nanti kalau kita sudah bisa dapat booster, kita bisa dapat proteksi yang lebih kuat lagi. Oke? Jadi kalau millennials masih punya pertanyaan, silakan komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Saya pengen tahu pendapat millennials. Dan like video ini, subscribe kalau belum, and share video ini sebanyak-banyaknya, and stay safe.